Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kiranya semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan pada hari ini, dan kita patut bersyukur hari ini kita diberikan satu kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang baru, hari yang baru. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakan yang terus. Indahlah Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ikutlah suara Tuhanku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta tuntunan dari Roh Kudus untuk menuntun kita semua, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Kau jadikan pada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat-Mu, dan ampunilah juga akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin duduk bersimpuh Tuhan di kaki-Mu, kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap hati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop Elia ke Gunung Horeb. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu.
Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jemaat sekalian, ketika Raja Ahab memerintah Israel, Elia bekerja sebagai salah seorang nabi Tuhan. Ahab seorang raja yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ia menikah dengan Isabel. Ahab sekeluarga akhirnya menyembah dewa-dewa Baal. Dan perbuatan Ahab ini tentu saja mengecewakan Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah pun menyuruh Elia untuk memberitakan hukuman kepada bangsa Israel sebagai akibat dari perbuatan Ahab dan segenap bangsa Israel. Kekeringan melanda wilayah kekuasaan Ahab. Dan Allah kemudian memerintahkan Elia selama masa kekeringan itu untuk pergi mengungsi. Setelah 3 tahun berlalu, Elia kembali diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali kepada Ahab. Dan selama 3 tahun itu nabi-nabi Tuhan telah dibunuh oleh Isabel. Ada juga nabi yang berhasil lolos dari buruan Isabel. Mereka bersembunyi di gua-gua dan akhirnya mereka pun juga tidak dapat bertahan. Hal kekeringan di Israel, Ahab menganggap itu adalah akibat perbuatan Elia. Ahab tidak percaya bahwa kekeringan yang terjadi itu adalah hukuman dari Tuhan. Dan Ahab menganggap kekuatan Elia lah yang telah mencelakakan nyawa mereka. Dan untuk membuktikan kejadian atau peristiwa tersebut adalah hukuman dari Tuhan, maka Elia kemudian menyuruh Ahab mengumpulkan seluruh bangsa Israel serta nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, di sini kemudian terjadi pertarungan antara nabi-nabi Baal dan Elia. Dan Elia akhirnya menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya yang layak mereka sembah. Nabi-nabi Baal kemudian ditangkap dan tidak dibiarkan hidup. Ahab akhirnya melaporkan kejadian ini kepada istrinya, dan Isabel bersumpah untuk membunuh Elia sebagaimana Elia telah membunuh nabi-nabi Baal yang adalah anak buah Isabel. Dan bacaan kita menunjukkan suatu kenyataan bahwa sekalipun Elia telah mengalami kuasa Tuhan Allah yang dahsyat ketika berhadapan dengan nabi-nabi Baal, namun Elia pun dapat menjadi ragu-ragu, bahkan gemetar. Elia takut mendengar ancaman Isabel yang akan membunuhnya, seolah-olah ia lupa ada Allah yang berkuasa melindunginya dan
ia pun segera melarikan diri. Pelarian Elia membawa Elia sampai ke Beersheba. Perjalanan yang cukup jauh telah ditempuhnya. Mestinya ia merasa lebih aman, tetapi Elia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke padang gurun. 1 hari perjalanan jauhnya sebelum akhirnya dia beristirahat. Di sini kita melihat Elia benar-benar mengalami kelelahan yang amat sangat. Bukan hanya kelelahan secara jasmani saja, tetapi juga kelelahan mental. Di tengah padang gurun, ia mengalami yang namanya kesendirian, kesepian. Imannya kepada Tuhan menjadi lemah oleh karena situasi yang menekannya. Elia menjadi putus asa dan ia merasa ingin mati saja. Dengan penuh penyesalan, ia meminta Tuhan lebih baik mencabut nyawanya saja. Sekalipun Elia ingin mati, putus asa dan menyesali hidupnya, sebagai seorang nabi Tuhan, ia harus tetap belajar memperhatikan kehendak Tuhan. Persoalan dan kesulitan hidupnya tidak boleh membuat Elia menjadi seorang yang hanya menuruti keinginannya sendiri. Ia tetap harus mendengar dan menaati keinginan Tuhan. Tuhan mau Elia tetap hidup dan menjalankan tugasnya yang sudah dipercayakan kepadanya. Dan di dalam kelelahan itu, Elia membutuhkan waktu untuk beristirahat. Allah mau Elia menjadi kuat, baik secara jasmania maupun rohania. Malaikat Allah akhirnya datang dan menyediakan makanan serta minuman bagi Elia. Sekalipun Elia ini masih ingin berbaring dan membuai dirinya dalam kesendirian dan keputusasaan. Tetapi malaikat Tuhan segera membangunkannya. Elia harus segera makan dan minum agar kekuatannya berangsur pulih. Kita lihat bahwa Elia pun akhirnya menuruti perintah dari malaikat untuk kedua kalinya untuk makan dan minum. Elia kemudian mendapatkan kekuatan yang baru, lalu ia berjalan menuju ke Gunung Horeb dan di sana ia akan berjumpa dengan Tuhan. Perjalanan ke Gunung Horeb yang tadi kita baca harus ditempuh selama 40 hari 40 malam. Yang menarik di sini adalah di tengah keputusasaannya Elia tetap memperhatikan kehendak Tuhan. Ia menurut ketika diperintahkan untuk makan dan minum. Ia tidak memilih menuruti keinginannya sendiri untuk tetap tidur berbaring. Meskipun ia tahu betapa lelah dirinya. Di tengah keputusasaan, tekanan hidupnya tentu saja membuat mentalnya, batinnya itu lelah. Dan tidur adalah mungkin salah satu cara untuk dia bisa berdiam diri. Tetapi apakah setelah itu masalah itu akan hilang? Mungkin Elia akan masih mengingat lagi masalah itu. Dan kemudian malaikat Tuhan memberikan makanan dan minuman yang harus Elia makan. Kenapa malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri sampai memperhatikan hal-hal yang sekecil itu? Makanan dan minuman itu adalah kebutuhan utama bagi seseorang yang sedang kelelahan. Ketika kita lagi suntuk, lagi stres, ada beberapa orang yang menyelesaikannya dengan makan. Ya. Dengan makan mungkin dia akan merasa lebih melupakan apa yang menjadi masalahnya. Tapi dengan makan dan minum, sejujurnya
itu akan memberikan kekuatan yang baru bagi tubuh, nutrisi yang baru, supaya tubuh ini tidak kelelahan, supaya kita berpikir itu bisa lebih jernih. Ya. Demikianlah Tuhan memberikan sesuatu yang benar-benar esensial yang dibutuhkan oleh Elia. Tuhan tidak melepaskan Elia. Tuhan telah mempercayakan Elia. Elia punya tugas yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikannya, Tuhan telah memberikan kekuatan kepada Elia. Dan Elia pun akhirnya juga sadar, jika ia tidak taat, tidak mau makan dan tidak mau minum, tentu saja ia tidak akan dapat melanjutkan tugasnya. Kalau ia tidak taat, maka ia mungkin sama seperti nabi-nabi Baal yang lain. Tetapi Elias langsung sadar bahwa ia adalah nabi Tuhan. Ia harus mengerjakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Dan perjumpaan dengan Tuhan pada saat itu, meskipun di awal dia menyatakan rasa putus asanya, tetapi Tuhan mengerti akan segala kebutuhannya. Tuhan telah memberikan kekuatan dan semangat untuk melanjutkan hidup dan tugasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya masalah dan persoalan. Baik masalah atau persoalan itu yang kecil ataupun yang besar. Ya. Tidak satu manusia pun yang dapat bersembunyi daripadanya. Dan bagaimana selama ini kita merespon dan bertindak atas permasalahan atau persoalan yang terjadi? Apakah kita melarikan diri? Ataukah kita menghadapi persoalan tersebut dengan berbagai cara, atau mungkin seperti Elia ini, Elia datang kepada Tuhan dan kemudian dia memberitahukan bahwa keputusasaannya, bahwa tekanan hidupnya sangat menghimpit, ya. Kita semua pasti kepingin permasalahan kita segera selesai. Kita mungkin ada yang berpikir, kalau persoalan itu perlu jalan keluar yang cepat. Kalau kita minta kepada Tuhan, apakah Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang cepat? Kita pasti butuh jawaban yang cepat agar permasalahan itu segera selesai. Namun yang kita perlu perhatikan adalah apakah kita berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kita memang mempercayakan kepada Tuhan, tetapi di satu sisi kita masih ingin punya jalan keluar sendiri yang harus diambil, maka itu namanya bukan berserah penuh. Kita masih setengah-setengah, setengah berserah dan berserah kepada Tuhan, tapi juga berserah dalam arti jalan keluarnya adalah kita yang menentukan. Kalau sampai seperti itu, maka kita nantinya akan menjadi kecewa kepada Tuhan. Kalau kita menjadi kecewa, tentu kita akan merasa diri kita putus asa, dan akhirnya itu pun akan mengganggu kesehatan kita. Maka percayalah kepadanya yang selalu menyertai dan memperhatikan kita. Dan perhatikanlah apa yang menjadi kehendaknya. Berdoalah dan mintalah tuntunannya untuk dapat memahami kehendaknya. Saya Tuhan akan menguatkan kita untuk melakukan kehendaknya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada
Elia. Demikianlah ketika kita setiap kali dengan tekun membaca kitab suci, marilah kita memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amsal 16 ayat 20a berkata, siapa memperhatikan firman dan akan mendapatkan kebaikan. Kita pun juga harus dengan tekun terus selalu memperhatikan firman Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Lakukanlah kehendak Tuhan seturut dengan apa yang dikehendaki-Nya. Jemaat yang terkasih, jangan pernah putus asa untuk terus berserah kepada-Nya, untuk terus mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, tiliklah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Sebelum kita mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini, saya mengundang kita semua untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Ketika kami mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, permasalahan kehidupan, kami percaya Tuhan dengan kami datang kepadamu, Engkau pasti akan menolong kami. Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini pun kami ingin mendoakan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang dalam pergumulannya, baik masalah kesehatan ataupun masalah finansial, pekerjaan, dan lain-lain Tuhan, yang menjadi keputusasaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang menilik mereka, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami pun berdoa untuk mereka yang telah lanjut usia, yang sedang lemah tubuhnya. Engkau pun juga menilik mereka satu persatu. Engkau memberikan kekuatan yang baru di tengah keterbatasan fisik mereka ya Tuhan. Dan kiranya melalui obat-obatan serta perawatan yang mereka terima, itu pun bisa memberikan semangat yang baru kepada mereka untuk terus berjuang menghadapi setiap
pergumulan di dalam sakit penyakit. Tuhan, kami percayakan mereka semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami pun juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, Indonesia ini, Tuhan. Tuhan, kami mendoakan para pemimpin yang telah Engkau tempatkan, Tuhan. Biarlah mereka dapat bekerja dengan sepenuh hatinya, lakukan tugas, pekerjaan dan kepemimpinannya dengan baik. Begitu juga untuk kami, Tuhan, sebagai warga negara. Biarlah kami juga dapat melakukan kewajiban kami, menaati setiap peraturan yang ada dengan baik juga, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih banyak kekurangan, Tuhan. Kami terus melakukan banyak kesalahan, Tuhan, sehingga membuat banyak kekacauan, pertengkaran, perbantahan, dan hal-hal lain yang buruk, Tuhan. Di tengah kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia ini, Tuhan. Namun kiranya kami pun dapat terus Engkau sadarkan untuk boleh bangkit, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mewartakan kasih, mewartakan terang kehidupan bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, di mana kami bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga Kristus. Kami percayakan, Tuhan, setiap momen-momen, kegiatan, ataupun program yang akan berjalan, kiranya dapat kami lakukan dengan satu sukacita yang penuh, dan kami lakukan dengan segala ketulusan hati kami sebagai saudara seiman. Kami juga menaikkan pergumulan akan seorang pendeta yang akan memimpin gereja kami, Tuhan. Kami percayakan, Tuhan, kepadamu, Engkau yang akan berikan seorang gembala, seorang pendeta bagi kami pada waktu yang Engkau tentukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, setiap anak-anak, dan semuanya, Tuhan, yang melakukan aktivitas pekerjaan pada hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati satu persatu, Engkau berikan kekuatan yang baru untuk kami dapat melakukan aktivitas kami dengan satu sukacita yang penuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berserah hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.